Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mulai renungan hari ke-28 ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kali ini, tema yang akan kita bahas adalah saling menguduskan dalam keluarga. Pada tanggal 18 Oktober 2015, awal minggu terakhir sinode tentang keluarga di Roma, Paus Fransiskus menganonisasi atau memberikan gelar orang-orang kudus kepada sepasang suami istri, yaitu Santo Louis Martin dan Santa Marie Asalie Guarin dari Perancis. Santo-santa ini merupakan santo-santa pasangan suami istri yang pertama di Gereja Katolik yang dikanonisasi. Pasangan suami istri kudus ini memiliki 9 anak, 5 perempuan menjadi biarawati pada abad ke-19, sementara 4 yang lainnya meninggal pada saat mereka masih kecil dan bayi. Bahkan salah satu putri bungsunya menjadi orang kudus yang sangat tersohor, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Bahkan dalam beberapa literasi disebutkan Santa Teresia kanak-kanak Yesus merupakan doktor gereja. Doktor gereja adalah gelar kehormatan yang umum digunakan dalam Gereja Katolik, yang sering disebut dalam bahasa Indonesia dengan pujangga gereja. Pujangga gereja adalah seorang yang diakui telah memberikan kontribusi penting terkait dengan doktrin dan teologi dalam kekristenan. Pasangan suami istri ini tentu bukan karena Santa Teresia semata beliau diangkat dan dikanonisasi, tetapi seperti kata Paus Fransiskus, pasangan kudus Louis Martin dan Marie Asalie Guarin telah melakukan ibadat Kristen dalam keluarga, setiap hari menciptakan lingkungan iman dan kasih yang membina panggilan anak-anak perempuan mereka. Pasangan ini sebelum mereka melakukan pernikahan, mereka telah mencoba menanggapi panggilan di biara untuk menjadi seorang imam dan untuk menjadi seorang biarawati. Akan tetapi dalam perjalanannya, beberapa peristiwa telah mereka alami dan mereka berkesimpulan bahwa panggilan mereka tidak ada di biara, tidak menjadi biarawan atau bahkan biarawati. Karenanya dalam buku yang telah ditulis ada tertulis doa oleh Santa Marie Asalie Guarin. Doanya demikian: Allahku, aku akan masuk ke dalam kehidupan perkawinan demi memenuhi kehendak-Mu yang kudus. Sebaliknya, aku mohon, berilah aku anak-anak yang banyak, agar mereka dapat dikonsekrasikan bagi-Mu. Inilah salah satu doa yang disampaikan oleh Santa Marie Asalie Guarin dan menjadi salah satu tujuan hidup mereka berkeluarga. Dalam kanonisasi pada tahun 2015 tersebut, salah satu pesan kuat dari Paus Fransiskus bagi kita adalah bahwa menjadi orang kudus itu bukan privilege para imam, bruder,
suster, uskup, atau bahkan paus. Setiap orang, termasuk kita awam, juga dipanggil untuk hidup suci. Para Bapak Konsili Vatikan II telah mengajarkan, dalam gereja, semua anggota, entah termasuk hierarki, entah digembalakan olehnya atau umat biasa, dipanggil untuk kesucian menurut amanat Rasul. Sebab inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Padahal komunitas paling kecil dan alamiah secara sosial dan bahkan disebut dalam Ecclesia Domestica atau gereja keluarga adalah keluarga kita masing-masing. Hidup dalam panggilan apapun, entah sebagai imam, bruder, suster, atau berkeluarga, ataupun hidup sendiri, tetaplah dibentuk oleh keluarga masing-masing sebelumnya. Itulah sebabnya hidup dalam keluarga adalah hidup saling menguduskan. Masing-masing anggota dipanggil dan diutus untuk menguduskan satu sama lain yang sumbernya adalah kesatuan dengan Tuhan. Padahal kesatuan dengan Tuhan terjadi secara paling istimewa dalam perayaan Ekaristi. Maka keluarga Kristiani hanya mungkin saling menguduskan kalau menimbanya dari sumbernya, yaitu Ekaristi. Salah satu pelajaran yang bisa kita terima dari Santo dan Santa pasangan Santo Louis Martin dan Santa Mary Ashley Guerin adalah bahwa mereka berdua sangat rajin juga mengikuti Ekaristi. Dan mereka benar-benar bisa menciptakan suasana kudus di dalam keluarganya, menciptakan kasih di dalamnya, sehingga benih iman tumbuh di dalam keluarga, dan salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah limanya telah berbuah menjadi biarawati dan salah seorang darinya menjadi santa. Mereka tidak merasa kehilangan 4 anaknya yang telah meninggal dunia, tetapi mereka merasakan bahagia karena mereka diperkenankan untuk dapat menikmati, dapat memberikan kebahagiaan, dapat memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, dan mereka merasa berbahagia karena anak-anaknya yang meninggal dunia itu bisa berbahagia bersama Tuhan karena Tuhan mengendakinya. Semoga bermanfaat, berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.